yang UMKM itu seluruh Indonesia ada 59,2 juta pelaku UMKM menurut Kominfo ya, yang data terbaru 2021. Nah, sementara untuk yang sudah go digital hanya sebesar 3,79 juta. Jadi bayangkan nih, hanya sekitar 8% dari para pelaku UMKM. Sementara kalau kita lihat pasarnya ya, pasarnya online gitu ya, itu ada sekitar 202,6 juta jiwa. Nah, kalau kita melihat ini kan berarti hanya sepersekian persen aja gitu ya yang memanfaatkan digital, sementara pasarnya itu luas sekali gitu. Nah, jadi di sini diharapkan teman-teman mendorong para pelaku usaha itu biar bisa go digital dan bisa ahli lah ya, atau apa namanya, bisa memaksimalkan penggunaan sosial media dan marketplace tadi gitu. Nah, di sini ada sebelum kita masuk ke marketplace gitu ya. Nah, di sini ada namanya sistem gitu. Jadi nanti ketika kita pakai e-commerce gitu ya, atau pakai sosial media, nah itu ada yang pentingnya itu adalah ini, ada bisa mengelompokkan customer information. Kan kalau misalkan di Google gitu ya, kita bisa tahu nih, atau di Instagram nih, saya yakin semua teman-teman di sini pada punya Instagram gitu ya. Nah, kalau ngelihat di insight gitu ya, apalagi yang punya akun bisnis itu bisa ngelihat nih dari mana aja yang belinya, terus yang ngelihat akun kita dari mana aja, yang likes-nya siapa aja, perempuan atau laki-laki. Segala hal itu bisa dilihat gitu ya, dan itu sangat membantu apalagi sebagai seorang pengusaha ya, entrepreneur, karena untuk menentukan decision gitu ya, atau putusan itu dilihat berdasarkan data. Nah, data-data itulah yang diambil dari e-commerce dan sosial media. Itu powerful gitu ya kalau kita bisa memanfaatkan. Nah, jadi di sini kita lihat ada 7 poin marketing platform. Ada harga, ada fitur, ada target pasar, kemudian reputasi ya, sampai ke analisa gitu. Ini nanti kita akan bahas beberapa hal poin yang pentingnya akan kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ada e-commerce nih. Di sini ada yang pelaku usaha yang pakai e-commerce nggak? Coba saya pengen tahu. Ada apa aja sih e-commerce di Indonesia yang terkenal? Ada yang bisa menyebutkan nggak? E-commerce. Saya, Pak. Saya yakin semuanya. Coba siapa? Saya pakai Tokopedia dan marketplace di Facebook. Mungkin itu aja. Oh, masih pakai marketplace Facebook ya. Ada Tokopedia. Apalagi selain Tokopedia? Ada yang terkenal lagi, ada Shopee. Terus apa lagi itu? Ada Lazada, ada Bukalapak, apalagi Blibli ya, macam-macam gitu. Nah, itu e-commerce semua. Nah, ini kita mencoba gitu ya, agar si para pelaku UMKM itu masuk gitu ya ke beberapa e-commerce tadi. Tapi jangan sampai, jangan gini, maksudnya semua pengusaha itu masuk ke semuanya gitu. Nah, karena masing-masing e-commerce itu punya pasarnya masing sendiri-sendiri. Misalnya fashion gitu. Kalau fashion masuk ke ke Tokopedia gitu, mungkin bakal kalah dengan jualan elektronik misalnya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Jadi kita di sini belajar mengenai karakteristik masing-masing e-commerce, tapi juga nanti diharapkan teman-teman semua di sini bisa melihat nih, kira-kira yang industri ini cocoknya dimasukin ke Lazada terus dibantu oleh Instagram misalnya, kayak gitu ya. Jadi sini yang teman-teman juga bisa lebih berkreasi sendiri ya, kira-kira cocoknya di mana gitu buat nanti para pelaku UMKM. Nah, kita lihat di sini ada manfaatnya ya, ada poin yang sangat ditonjolkan gitu ya. Yang pertama adalah bigger change. Sini adalah opportunity-nya itu lebih besar dibandingkan kalau kita jualan online. Jadi ya kita nggak perlu punya toko fisik
basic ya, nggak perlu ada jongkok gitu ya, tapi ya kita bisa langsung berjualan gitu. Terus huge variety, banyak banget variasinya, jenis produknya juga gitu ya. Modalnya juga nggak perlu banyak gitu ya, yang penting kita bisa foto aja yang bagus terus masukin ke sosmed atau ke e-commerce. Nah, yang penting juga adalah masif customer. Jadi banyak banget pembeli atau apa namanya konsumen yang secara dari tahun ke tahun itu tumbuh terus gitu ya. Nanti kita lihat datanya. Nah, ini datanya nih. 2017 transaksi e-commerce itu mencapai 42,2 triliun. Coba bayangkan selama 1 tahun 2017. Nah, 2020 angkanya segini gitu, 266. Jadi naiknya berapa kali lipat nih dengan kehadiran e-commerce. Ini baru yang formal ya, belum lagi kalau saya nggak tahu ya apakah data ini udah dihitung yang misalnya kita belinya via WA gitu ya, transfernya rekening sendiri gitu. Itu saya kayaknya nggak masuk ke sini, apalagi ditambah dengan itu pasti banyak banget ya di nominal transaksinya. Nah, ditambah dengan pandemi gitu. Kita lihat pandemi sekarang orang-orang pasti berkegiatan di luar rumah berkurang gitu ya. Jadi itu meningkatkan akses ke orang-orang yang sebelumnya belum melek e-commerce gitu ya. Tapi semenjak pandemi justru orang-orang tertarik gitu buat belanja e-commerce. Waktu apalagi 2000 pas awal-awal ya, pas dulu dan kemarin pas lagi PPKM juga gitu ya, pasti itu meningkat. Nah, dibuktikan dengan data nih. Jadi waktu 2020 itu naik dari 3,1 juta menjadi 4,8 juta transaksi. Coba bayangkan hariannya. Nah, kemudian meningkat juga nih 26% dari rata-rata sebelum pandemi. Belum lagi nih 51% orang-orang baru berbelanja secara online. Sebelumnya mereka nggak pernah melirik, tapi semenjak ada pandemi justru orang-orang beralih gitu. Nah, kita lihat di sini ini sebuah opportunity. Kalau kita sebagai seorang pengusaha gitu ya, entrepreneur, melihat ini justru sebagai peluang besar gitu ya, apalagi pasar Indonesia yang banyak sekali gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Kita santai aja ya, kita karena slide-nya juga lumayan banyak gitu. Nanti kalau misalkan mau ada yang tanya atau bingung gitu ya, silakan tanya biar nanti kita sharing bareng-bareng ya, diskusi bareng-bareng. Oke. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, di sini ada yang tahu ya, ada yang tahu konsinyasi nggak di sini? Apa itu konsinyasi? Consignment. Atau ada yang pernah melakukan konsinyasi? Atau ada yang pernah melakukan tapi nggak tahu itu namanya konsinyasi? Misalkan Ranti gitu ya, Ranti itu punya usaha bikin tas, gitu. Terus Ranti masukin ke salah satu toko, nah tokonya itu minta margin gitu ke Ranti. Jadi misalkan dijualnya 100.000 misalkan ya, marginnya nanti toko tersebut minta margin 10% gitu dari setiap barang yang terjual. Nah, itu namanya konsinyasi ya. Nah, di marketplace itu ada 2 tipe nih. Ada yang konsinyasi kayak Zalora, Blibli dan lain-lain. Tapi ada juga yang benar-benar dia marketplace, jadi pasar aja gitu. Silahkan mau konsumen antar konsumen ketemu transaksi langsung, ya langsung aja gitu ya. Tapi kalau di consignment ini dia ngambil margin gitu. Kalau setiap penjualan nanti Zalora ngambil berapa persen. Gitu. Kalau di Tokopedia kan ini ya, Tokopedia hanya sebagai perantara aja gitu ya, mempertemukan dan payment juga gitu. Tapi nggak dipungut bayaran ya kalau untuk setiap transaksi yang terjual gitu. Beda dengan Zalora dan Blibli. Nah, ini 2 tipe marketplace yang ada di Indonesia. Nah, ini juga ada beberapa contoh ya, bahkan nggak cuma di Lazada, Blibli, tapi juga yang ride hailing ya, atau yang namanya itu aplikasi Gojek gitu ya, yang sekarang akan berubah menjadi Goto, tapi juga GrabFood gitu, makanan juga langsung bisa dibeli secara online dan langsung ada gitu ya. Kalau zaman dulu mah boro-boro gitu.
Nah, inilah berkat kehadiran teknologi. Dan yang menjadi menarik adalah bahwa kehadiran aplikasi-aplikasi ini justru mempercepat pertumbuhan dari UMKM. Gitu. Saya nanti ada contoh ya, teman saya dulu pernah jualan ayam geprek, gitu ya. Dia nggak punya dapur, dia nggak punya nggak bisa masak, tapi dia juga bisa marketing, gitu. Bisa memarketingkan produknya yang ya mungkin orang melihatnya biasa aja ya, ayam geprek gitu, tapi dia jago marketing. Kemudian dia pasarkan melalui BlackBerry Messenger. Ada yang tahu BBM nggak? Ada yang pernah pakai juga jangan-jangan nih angkatan kalian? Ini 2000 sekian ya. Nah, Ranti tahu, Ranti pernah pakai? Tahu Pak, pernah Pak. Dulu Pernah juga ya. Oke, nah dulu tuh awal kemunculan dari sana. Nah, terus akhirnya masuk ke GoFood, GrabFood, hingga akhirnya jadi pengusaha ayam geprek. Sekarang ada 5 outlet, satu outletnya bisa sampai 200 juta. Gitu. Nah, itu berkat kehadiran dari teknologi digital gitu ya. Kalau nggak ada mungkin agak sulit juga berkembang. Gitu. Jadi ini kesempatan banget buat kalian untuk bisa membimbing para UMKM itu biar lebih cepat ya pertumbuhannya gitu. Nah, ini ada persentase produk juga ya yang untuk dibeli. Nah, kemudian ini kita lewat dulu. Nah, jadi sekarang kita lihat nih sebenarnya gimana sih bikin orang itu tertarik untuk beli dari marketplace. Coba kalau saya mau tanya di salah satu mahasiswa di sini yang sering pakai e-commerce untuk belanja, siapa deh di sini? Ada nggak? Ayo, siapa? Saya harapkan bisa aktif ya. Ilham ada, Ilham Haikal? Apa? Oke, Ilham, kamu sering belanja nggak e-commerce? Sering Pak. Sering beli online. Oke, dari mana kira-kira Dari belinya? itu Pak, Shopee. Dari Shopee. Nah, boleh tahu nggak biasanya barang yang sering dicari itu apa? Kalau biasanya mah kayak fashion gitu Pak. Atau Kaos misalnya teknologi gitu ya, atau apa? ya, atau teknologi gitu Pak, kayak misalkan part komputer gitu Pak. Oh, elektronik gitu ya. Ya, Nah, kira-kira kalau kenapa bisa beli gitu Ilham ke sana? karena Bisa emang percaya, apa yang bikin Ilham percaya sama toko tersebut? ratingnya Pak, rating tokonya sama yang apa sih buktinya gitu Pak. Nah, jadi trusted ya. Nah, itu adalah yang memang betul-betul dibentuk gitu. Dan membentuk itu butuh waktu dan proses dan konsistensi, tadi kata Bu Tania bilang juga ya. Nah, itu salah satunya adalah itu, algoritma nih, get people convinced. Itu convince ya. Itu dari seller rating dan juga ada testimonial. Tapi ada hal yang menarik ketika misalnya kita nyari misalkan CPU ya, part komputer misalnya gitu, atau misalkan nyari HP gitu ya. Nah, ketika kita ngetik itu kan berarti ada yang kita tuliskan gitu ya di search-nya. Nah, ketika search itu search salah satu merek, yang muncul itu adalah toko yang kita cari gitu, dan itu akhirnya beli juga dari sana. Nah, disitulah yang poin penting bahwa keywords itu penting. Keywords, location ya, sortasi misalnya gitu ya. Di sini mah bisa gratis ongkir. Nah, pasti orang belinya yang gratis ongkir ya, karena lebih end gitu. Nah, ini salah satu poin penting juga nih yang dibangun oleh pelaku UMKM gitu ya, agar produknya bisa bersaing. Nah, terus juga ada payment service. Nah, dulu mah ada namanya ini OLX. Sekarang juga masih ada sih sebenarnya, tapi itu nggak memberi kita harus COD ya, ketemuan langsung terus transaksi gitu ya. Nggak beda kayak Tokopedia. Nah, kalau Tokopedia kan kita bayar ke Tokopedia dulu, jadi nanti Tokopedia ke sellernya gitu. Nah, itu adalah jenis
rekber ya, kayak rekening bersama gitu. Tapi itu adalah buat bentuk untuk lebih aman juga ya, lebih safety lah ibarat. Nah, jadi kalau tadi kata Ilham yang penting itu adalah rating ya dan testimoni ya, betul ya? Ilham. Ya Pak. Oke. Nah, kemudian di sini ada ini ya, apa namanya, kelebihan dan kekurangan dari marketplace juga. Nah, kemudian kita lihat di sini yang menggunakan sosial media itu 49% dari total populasi internet, netizen gitu ya. Ternyata 49 orang tuh yang menggunakannya. Nah, sekarang kita lihat ada banyak sekali marketplace yang kita tahu. Tapi apakah kalau kita jualan, misalnya kita jualan atau misalnya kita punya kos-kosan ya, menurut kalian kalau di kos-kosannya itu dijual di Shopee bakal dilirik apa gitu? Kan enggak ya. Nah, dari situlah kita harus tahu juga gitu, target kita sebenarnya sesuai nggak dengan platform yang kita pilih. Oh, ternyata di Shopee banyak yang beli elektronik gitu ya, atau oh ternyata banyak yang beli fashion atau sepatu yang gitu-gitu ya, tapi ternyata kalau yang kita jual mah nggak ada pasarnya justru di sana. Nah, ini yang menjadi harus kita tahu juga gitu ya. Sebenarnya jenis marketplace seperti apa yang harus kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian selain marketplace, kita juga harus bisa. Nah, jadi kalau misalkan kita punya lapak nih di Shopee ya, atau kita punya lapak di Tokopedia. Nah, untuk bisa orang-orang ngelihat si toko itu, nah butuh promosi ya, betul nggak? Kalau misalkan cuma ditaruh aja, nah kan naik daun. Terus juga misalkan Facebook atau Google gitu, Google Ads. Nah, itu semua bisa membantu orang atau apa namanya, pemain digital untuk masuk melihat di toko kita gitu. Kan kalian suka lihat ya, misalkan lagi di IG gitu. Ada yang promosi produk, terus dia screen capture, masuk aja ke Shopee dengan si akunnya ini. Atau ada yang tahu nggak apa pakai link tree gitu ya, tinggal tombolnya terus nanti diarahkan ke Shopee gitu, atau diarahkan ke Tokopedia. Nah, itu adalah salah satu cara tuh untuk ikan bahwa oh kita punya jualan lapak di sini, jadi orang-orang bisa ngelihat. Beda kalau si lapaknya itu nggak dipromosiin, pasti nggak akan dilirik juga ya, susah gitu orang menemukan. Sampai sini cukup paham nggak atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau Anissa ada nggak Anissa? Ada Pak. Oke, Anissa biasanya kamu ininya apa dulu? Apa namanya UMKM-nya? Industri makanan Pak, keripik Makanan. pangsit. Oh, keripik sampit. Nah, kira-kira menurut Anissa dulu ya, sebelum kita cari tahu gitu tentang karakteristik UMKM-nya. Menurut Anissa gimana sih caranya agar si keripik itu bisa berkembang gitu usahanya menggunakan e-commerce dan sosial media yang tadi saya udah share sama kalian? Lebih ke promosinya sih Pak, soalnya kemarin lihat Instagramnya tuh agak kurang update gitu loh Pak, belum ngupload lagi tentang produk-produknya. Oke, tapi jualan e-commerce mereka. Gimana Pak? Putus-putus di saya. Misalnya Shopee atau Tokopedia atau
Oh, belum kayaknya Pak, soalnya kemarin belum nanya-nanya lagi sih sebenarnya, tapi kalau dicari tahu baru ada yang Instagram sama Facebook pemiliknya. Jadi yang Shopee sama Nah, Tokopedia kayak kira-kira gitu. menurut Anissa belum ada. Nah, menurut Anissa gimana tuh? Apakah perlu masuk ke sana? Perlu sih Pak, untuk menambah juga kan, meningkatkan sales juga. Ya. Nah, itu perlu banget. Apalagi yang tadi kita lihat datanya tuh. Datanya UMKM yang masuk ke sana aja cuma berapa persen gitu ya, 8%. Tapi sementara pasarnya kita ngelihat banyak, mungkin hampir semua di sini yang pernah belanja online gitu. Jadi kalau supply-nya sedikit berarti hanya bagi orang-orang tertentu aja gitu yang kecipratannya gitu ya. Nah, ini kesempatan nih buat teman-teman atau para pelaku usaha UMKM untuk go digital ya dengan melihat data tadi. Oke, terima kasih Anissa ya sharingnya. Iya, Bapak. Nah, kemudian di sini ada create post and link. Ini juga sama ya. Kelebihan dari sosial media itu adalah ya kita bisa bikin sendiri gitu ya si kontennya gitu. Terus juga tinggal ngepost dan bisa nge-link ke banyak website atau channel-channel digital lainnya gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada reach, ada user friendliness, ada data collection. Jadi kalau mau pakai sosial media, ya ada 3 poin penting nih. Reach itu jangkauan, nah, seberapa banyak sih orang yang ingin kita jangkau gitu ya? Apakah di Bandungnya aja, ataukah 1.000 orang di kota Cimahi, atau 1 juta orang seluruh Indonesia, atau gimana produk kita untuk dipasarkan gitu ya. Nah, kemudian ada user friendliness. Nah, jadi jangan terlalu banyak unsur desain yang terlalu berlebih gitu ya, tapi harus user friendly. Nah, kemudian juga data collection. Nah, kita setelah kita promosi, nah kita jangan udah aja gitu, tapi kita harus ngelihat nih, kita harus nge-review. Nah, ini banyak juga ya, dulu saya pun waktu pas masih kuliah gitu ya, pernah punya bisnis kecil-kecilan. Nah, ketika promosi itu saya nggak tahu nih, seberapa efektifkah promosi yang saya lakukan gitu. Nah, harusnya dengan kita melakukan promosi, kita bisa mengukur gitu. Oh, ternyata ketika kita beriklan di Instagram ini, efektivitasnya misalnya 70% gitu. Kita gimana caranya meningkatkan si efektivitas itu? Apakah bikin konten yang baru, lebih menarik atau apa gitu. Nah, itu harus kita berpikirnya harus kayak gitu ya. Kita harus based on data. Oke. Nah, ini kemudian ada Instagram. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjutkan? Saya mau tanya satu orang lagi ya. Linda, ada nggak Linda? Ada Bapak. Oh, di sini ya. Oke, Linda pelaku UMKM-nya di bidang apa? Bidang makanan Pak, pastry gitu. Pastry. Selama ini gimana Linda jualannya? Kalau ke situ sih bidang UMKM-nya tuh jadi kayak belum punya akun sosial media gitu Pak. Kalau dilihat di datanya sama waktu dicari itu kayak belum punya gitu. Belum punya atau belum tahu? Tapi udah coba dicari Instagramnya Elkan kan namanya tuh. Terus di Instagram itu belum ada gitu. Sejauh ini berarti belum tahu ya jualannya gimana gitu ya? Masih berupa ini aja. Oke. Nah, ini nanti jadi tugas teman-teman juga ya untuk bisa membantu gitu ya, membuat akun-akun Instagram gitu, atau misalnya lapak-lapak sosial e-commerce gitu. Itu yang jadi peran kalian juga nanti. Nah, saya pernah ngelihat ini nih, ada salah satu mahasiswa saya dulu nih, Nuroh. Ada Nuroh nggak?
Iya Pak, ada hadir. Nah, Nuroh ya waktu semester lalu ya kalau nggak salah. Iya. Kamu tuh yang juga dulu tuh ini ya apa namanya yang pernah kerupuk ya? Iya, kerupuk apa sih? Oke. Kerupuk ini ya ikan ya kalau nggak salah. Iya Pak. Nah tapi kalau yang sekarang UMKM-nya apa nih? Nah sekarang Nurul kepegang fashion Pak, baju muslim. Baju muslim. Sejauh ini gimana? Dilihat dari Usahanya. data, dia tuh punya medianya tuh Instagram Pak. Tapi kalau menurut Nurul ya, dilihat dari IG-nya tuh gimana ya, si feed-nya tuh kayak kurang menarik, terus kayak keibu-ibuan gitu Pak. Padahal kan Oke. ya tujuannya juga untuk muslim, otomatis kan kalau muslim juga semua kalangan juga sih Pak. Oke, nah ini menarik nih. Jadi Nurul udah bisa melihat gitu, bisa melihat, oh kayaknya ini cocok apa nggak cocok. Tapi hati-hati juga ya, jangan sampai salah target gitu. Nah tapi itu ada sense tuh, dan Nurul bisa melihat kalau ini cocok apa enggak. Tapi yang jadi poin penting, harus tahu target pasarnya gitu. Mungkin Nurul udah pernah ngambil mata kuliah ini ya, marketing atau belum Nurul? Udah Pak, riset pemasaran kan Pak? Udah ya? Iya. Oke, berarti udah cukup ini ya. Nah, nanti bagus tuh udah punya basic jualan juga gitu ya, dan udah pernah dapat materinya, dan diharapkan nanti bisa membantu UMKM tersebut bisa lebih maju lagi ya. Iya. Oke, terima kasih Nurul ya. Iya, sama-sama Bapak. Amin ya. Pak, saya Nah, mau sekarang oke, siapa nih? Rizky. Oke, gimana Ki? ya Pak, ini apa namanya tuh, kalau sistem iklan e-commerce tuh bekerjanya gimana ya Pak? Soalnya saya tanpa saya sadari juga gitu kan, ketika kita mencari sesuatu di Google atau di mana gitu, misalnya kita cari komputer, kemudian kita buka YouTube atau apa, itu tanpa kita sadari juga iklan-iklan komputer yang sebelumnya kita cari juga bermunculan gitu Pak, entah dari Shopee atau oke. Ya. Terus setahu saya, menarik. Terus setahu saya, kebetulan saya juga ada toko, itu ada store di Tokopedia. Pernah mencoba mengiklankan yang namanya itu di Tokopedia itu ada top ads. Kita bayar 100.000, entah jangkauannya sejauh mana, cuman itu juga berhasil Pak, tapi nggak tahu sampai sejauh mana gitu Pak. Oke, kamu pernah coba nggak yang Tokopedia Ads-nya itu? Yang push ya, kalau nggak push, atau apa sih istilahnya ya? Istilahnya itu Pak, itu bayar 100.000 tuh, saya biasanya sebulan sekali itu untuk ngabisin stok itu emang benar Pak, banyak gitu langsung masuk gitu dari mana. Soalnya ketika kita ketik langsung muncul paling atas gitu kalau kita beli itu. Nah, cuman yang masuk ke platform lain seperti apa gitu, gimana caranya gitu Pak? Itu aja sih. Oke. Ini Rizky tuh jualan apa Ki? Kamu punya pengalaman di jualan apa? Oh, kalau pengalaman saya yang sampai saat ini ditekuni itu jualan bumper Pak, bumper mobil. Bumper mobil. Aksesoris mobil kayak wing, gitu yang lain-lain kayak gitu Pak. Oh, mantap. Kamu punya bengkel ya berarti ya? Iya. Oke. Nah, jadi gini, nanti untuk yang tadi pertanyaan pertama dulu ya, itu namanya remarketing gitu. Jadi kayak dibayang-bayangi ketika kita ngelihat website, terus muncul lagi di website manapun bakal muncul gitu. Itu programnya dari Google Ads di awal-awal ya. Nanti ini sebenarnya materinya ada gitu, tapi nanti bahasan detailnya nanti di slide selanjutnya. Tapi itu namanya remarketing Ki. Jadi Google itu secara nggak langsung mengambil datanya Rizky, ngelihat apa aja gitu ya. Nah, nanti setiap buka website apapun gitu ya, nanti si iklan itu bakal muncul gitu. Jadi hati-hati ketika kita buka hal yang kita lihat gitu ya. Nah, itu tuh dibaca semuanya oleh platform tersebut. Biar apa ya, tentunya sales penjualan gitu. Kalau sukanya misalkan ngelihat elektronik gitu ya nanti iklannya muncul elektronik juga gitu. Nah, itu namanya remarketing. Itu cara kerjanya nanti kita sesuai interest. Jadi kegemarannya apa gitu.
Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, dan juga nanti ada masing-masing ini ya, tipikal-tipikal yang sosial media lain, karena terlalu banyak juga, mungkin saya nggak akan terlalu detail. Nah, kita lanjut dulu ya, nanti jawabannya untuk Rizky, mudah-mudahan terjawab di slide nanti. Ya, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini kita basic lagi nih, kita balik lagi ke basic. Jadi, di Instagram itu kan ada 2 akun ya, ada akun personal, ada akun bisnis. Nah, akun bisnis itu biasanya lebih detail gitu. Ada kontak, terus ada insight ya, ngelihat seberapa jangkauannya, likes-nya bagaimana gitu ya. Terus bahkan kalau followernya banyak itu bisa di swipe up gitu, 10.000 ya kalau nggak salah. Nah, ini ada langkah-langkahnya, ini mah kalian juga pasti bisa ya, merubah dari personal jadi akun bisnis gitu. Nah, kemudian ini mah jenis-jenisnya juga ya, ada yang feed ya, kalau feed mah kan tinggal diposting gitu ya, tapi ada juga yang story gitu. Ini yang 24 jam. Ini kalian pasti fasih banget ya, generasi kalian mah gitu main sosmed atau IG. Nah, kemudian ada juga pengumuman gitu. Ini untuk mengumumkan misalkan kayak gini ya, salah satu apa namanya, brand sepatu. Ada yang tahu nggak Prabu Indonesia di sini? Brand lokal. Nah, ini kan ada misalkan Timor juga ya, Timor misalkan gitu. Nah, ini untuk ngasih promo-promo gitu biasanya kalau yang tipikal konten kayak gini teh. Nah, jadi ya untuk membantu menjual aja gitu ya, mempromosikan gitu. Nah, kemudian ada polling. Nah, ini juga menarik nih, karena kita misalkan kita pengen buka atau kita pengen memproduksi ya, para UMKM kalian yang kalian pegang itu pengen memproduksi misalkan makanan gitu. Nah, bisa aja kasih trivia nih pakai sosial media. Misalnya, lebih suka yang mana sih antara yang manis atau yang asin gitu ternyata. Oh, ternyata banyaknya lebih suka yang asin. Ya udah, bikin makanan yang lebih banyak digemari gitu. Misal gitu ya, itu contoh ininya. Tapi ini sekreatif mungkin aja, bahwa polling pun sebetulnya bisa jadi alat survei gitu ya, karena mudah digunakan dan jadi menarik gitu akhirnya, dan menghibur juga gitu ya, jadi kuis. Nah, kemudian di sini ada juga question. Nah, ini juga sering ya kalian pakai, misalnya nanya hal gitu ya. Oh, ternyata di sini si apa namanya, ukurannya gitu, misalnya macam-macam lah gitu. Apapun bisa digunakan, apapun bisa dilakukan dengan menggunakan si question ini. Nah, swipe up gitu ya, ini salah satu fitur yang kalau sudah banyak follower, misalnya 10.000 gitu. Nah, ini bisa pakai fitur swipe up. Di sini ada teman-teman yang punya follower lebih dari 10.000? Enggak apa, Pak. Coba ada yang influencer nggak? Ternyata di sini ternyata dari 16 orang ada influencer nih. Oke, jadi ini salah satu fitur yang eksklusif ya buat ini apa namanya, untuk jualan. Tapi buat dapetin follower, kalau bisa jangan beli ya, karena kalau beli follower mah nanti IG tahu gitu bahwa ini followernya palsu. Nah, kemudian ada IG highlight. Nah, ini kan tinggal di highlight ya, yang di depan profilnya itu. Kemudian ada Reels. Nah, ini ada yang tahu kan Reels kan sekarang muncul ya, kayak TikTok gitu. Tapi dia Instagram gitu, cuma 15-30 detik. Nah, ini yang ngelihat Reels itu biasanya semua, kalau kontennya menarik tuh bisa di-boost gitu sama si IG-nya. Jadi kalau di story kan yang ngelihat cuma follower kita aja ya, tapi kalau di Reels itu yang bisa ngelihat di luar follower gitu. Jadi kalau berdasarkan kontennya. Nah, kemudian ada kontes. Nah, ini bisa ngasih giveaway. Ini salah satu cara nih buat promosi produk melalui Instagram. Nah, ini contoh-contoh ya, highlight tuh kayak gini, ini Reels ya. Nah, kemudian IGTV. Nah, IGTV mah ini ya, kayak YouTube gitu, YouTube-nya IG, karena durasinya bisa lama. Biasanya ini yang lebih detail ya, kalau misalkan mau nge-review tapi pengennya yang detail-detail, nah bisa pakai IGTV. IG Live juga bisa ya,
misalnya ada yang pernah jualan juga nih baju-baju gitu ya, dia kayak kalau di Shopee juga ada Shopee Live ya, kayak misalkan apa namanya, lapak gitu ya, buka lapak terus jualan, oh ternyata ayo diskon 1 jam lagi gitu. Nah ternyata orang-orang pada tertarik, akhirnya terjadilah penjualan gitu dari IG Live. Nah ini juga bisa digunakan. Salah satunya nih, contohnya ya, aktif itu adalah hijab untuk sport. Nah, salah satunya juga adalah posting ulang. Misalkan udah banyak nih ya, kan tadi salah satu apa namanya, salah satu kunci ya biar kita bisa naik gitu ya, itulah konsistensi. Nah, gimana kalau misalnya udah banyak nih postingan kita, ternyata apa namanya, kita nggak ada stok lagi nih. Nah, kita bisa aja pakai foto-foto yang lama-lama misalkan ya. Nah, itu bisa diposting ulang gitu. Atau misalkan dari website, dari sosial media lain diposting di sini ya, biasanya gitu juga bisa. Nah, captionnya juga penting gitu, ya, agar caption terus ada hashtag gitu. Nah, ini tuh simple, apa namanya, sering dilupakan, tapi sebetulnya ini adalah apa namanya, yang berpengaruh juga gitu untuk perkembangan si sosial media kita. Nah, ada juga call to action. Nah, ini kalau istilahnya itu mengajak. Kalian suka lihat nggak? Kalau di setiap postingan Instagram gitu ya, atau di YouTube, jangan lupa subscribe gitu. Atau misalkan jangan lupa beli, jangan lupa order gitu. Nah, itu contoh-contoh dari call to action ya. Jadi ibaratnya mengajak orang yang nonton gitu, atau yang ngelihat untuk melakukan sesuatu. Bisa itu minta beli, minta share gitu ya. Jadi secara nggak langsung tuh ya, oh kita diminta share nih, oh ya udah kita share gitu. Walaupun nggak semua orang, tapi at least ada aksi yang dilakukan gitu. Nah di sini ada apa namanya, carousel. Jadi foto-foto yang banyak ya, itu kalian sudah paham lah. Nah, kemudian kalau di sini nih ya, ada contoh-contoh nih. Jadi ada waktu-waktu prime time atau waktu-waktu penting kapan kita sebaiknya posting. Ini kalau berdasarkan ini ya, dari HubSpot nih. Bahwa misalkan kalau edukasi itu lebih baik dipostingnya tuh pada Senin jam 8 malam gitu. Atau healthcare itu jam 1. Ini saya juga nggak tahu ya berdasarkan apa gitu. Tapi kalau menurut HubSpot, waktu-waktu inilah yang baik, tapi kita jangan serta-merta ngikutin aja, kita coba dulu, oh ternyata bener nih gitu, jam segini, misalnya nih consumer goods gitu ya, atau misalnya kuliner tuh jam 12 misalnya gitu. Jadi dan lebih banyak likes-nya misalnya gitu. Jadi emang ini salah satu membantu lah ya, membantu kita kapan sih sebaiknya posting. Nah, kemudian likes juga ya. Kalau ini bisa like, bisa komen, dan bisa nambah teman. Nah, ini yang saya tadi share sama teman-teman semua nih. Ini adalah teman saya juga ya, dulu awalnya dari BlackBerry sampai sekarang satu cabang aja omsetnya bisa 200 juta per cabang per bulan. Nah, sekarang beliau membuka cabang kelima. Itu dia dari nol banget gitu, karena 2015 belum banyak ya pesaingnya di ayam geprek, jadi dia adalah salah satu pionir lah di Bandung. Nah kemudian ini juga mungkin adik kakak kelas kalian nih, ini angkatan 2000 bukan apa namanya, kelahirannya mungkin 2 tahun di atas kalian gitu ya. Nah dia ini jualannya itu dari pas SMA gitu, cuma jual via Shopee, Tokopedia gitu. Hingga akhirnya pas masuk kuliah dia apa namanya ditekuni ya kegiatan marketingnya, terus di boosting terus ya via sosial media, via e-commerce, hingga akhirnya omsetnya juga lumayan tuh, anak kuliahan omsetnya 100 juta per bulan gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh lah gitu, bahwa ngebangun bisnis itu sebenarnya harus konsisten dan harus berstrategi gitu ya. Nah sekarang kita masuk nih ke online ads. Nah, nanti yang pertanyaan dari siapa tadi teh ya? Ini akan terjawab di sini nih.
Sebelum saya masuk ke online ads, ada yang mau tanyain dulu nggak? Kita waktunya 15 menit lagi. Jadi mudah-mudahan cukup ya. Ada yang mau tanya dulu? Belum ada? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi ads itu ada banyak sebenarnya ya. Dan biasanya adalah top apps gitu, top apps di Google Store. Nah, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok juga ya, yang sekarang lagi naik daun gitu. Terus juga ada Google Ads. Kalau Google Ads ini biasanya biayanya lebih mahal gitu. Nah, inilah yang tadi si Rizky bilang tuh, yang muncul di mana-mana itu adalah Google Ads. Nah, kalau Instagram tuh beda ya. Kalau Instagram dia kan punya Facebook. Jadi ini saling terafiliasi. Jadi misalkan postingnya bikin iklannya di Facebook, munculnya di Instagram, itu bisa kayak gitu ya. Nah, kalau Google Ads itu dengan YouTube nih. Kita ngelihat di sini. Nah, ini jaringan Google Ads. Jadi Google Ads itu bisa ke search ya, yang Google search di atas biasanya ada sponsor gitu ya. Nah, itu adalah Google Ads. Nah, kemudian muncul juga ke YouTube Ads gitu. Nah, itu kan yang pas skip ads ya, kalau lagi nonton gitu. Terus tiba-tiba muncul iklan. Nah, itu adalah Google Ads gitu maksudnya. Tapi ditampilkannya di YouTube berupa video. Nah, kemudian ada juga Google Display. Nah, ini ya biasanya mah yang di berita-berita ya. Ada banner gitu ya, banner kecil di websitenya. Nah, itu adalah Google Search. Jadi orang nyari celana jeans ya kata kuncinya adalah celana jeans, sehingga hyperdenim itu muncul gitu. Ini mungkin sama kayak tadi kasusnya Rizky ya. Rizky masih ada di sini? Rizky masih terdengar? Suara saya kayaknya koneksinya agak jelek nih. Masih, Pak. Masih. Nah, mungkin ini yang terjadi juga ya, tapi konteksnya di Tokopedia ya, atau Shopee atau apa tadi? Tokopedia ya? Iya, Tokopedia. Nah, boleh di-share nggak kira-kira keyword yang dimasukkan oleh Rizky ke Tokopedia itu apa sih? Apanya, Pak? Keyword apanya? Kata kunci, biar akhirnya tadi kalau nyari bumper, berarti yang muncul itu tokonya Rizky gitu. Iya, bumper BMW E36 biasanya kalau ketik bumper itu suka langsung ada tokonya. Nah, suka toko ada. Berarti itu teh keywordnya adalah bumper BMW gitu misalnya ya. Nah, itu tuh keyword gitu. Jadi nanti dimasukin ke kata kunci yang hendak ditargetkan gitu. Itu udah bagus banget tuh Ki, pertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Iya, Nah, makasih. itu salah satu contoh Google Search. Nah, terus ada juga YouTube Ads. Nah, ini contoh ya. Ya, kalian sering lihat ya, misalnya lagi nonton YouTube, lumayan mahal per 30 detik kalau nggak salah. Jadi ini mah biasanya brand-brand besar sih yang pakai YouTube Ads mah ya. Kalau UMKM kayaknya jarang gitu. Kecuali kalau UMKM-nya yang udah growing ya, misalkan Brodo gitu atau apalah gitu ya, sepatu-sepatu fashion gitu. Nah, kemudian di sini YouTube Ads itu nggak cuma di sini, tapi ada juga yang sebelah kanan nih, yang dia bisa muncul di kotak kecil ini ya. Nah, itu YouTube Ads. Nah, selanjutnya ada Google Display. Nah, ini contoh nih Google Display itu yang kayak gini nih, yang sering muncul iklan Shopee ya. Nah, kemudian apa sih manfaatnya gitu ya kita pakai Google Ads? Nah, kita lihat di sini, remarketing. Nah, ini yang tadi Rizky tanyakan, namanya tuh remarketing. Jadi istilahnya kita ngelihat baju nih ya, ngelihat satu buah iklan gitu ya. Nah, ternyata si iklan ini tuh dia mengaktifkan fitur remarketing gitu. Nah, setelah itu dia muncul lagi ketika kita buka website apapun yang munculnya si baju itu juga gitu yang kita suka. Nah, itu kayak dibayang-bayangi kan pada akhirnya ya orang beli juga
karena beli aja deh gitu ya. Daripada nggak diingetin lagi ya lupa gitu. Nah ini adalah satu teknik marketing yang disediakan oleh Google. Nah kemudian juga bisa menentukan target dan interest. Kita misalkan Rizky ya, tadi Rizky jualannya bumper di bumper, punya bengkel gitu. Bengkelnya di mana Ki? Di rumah, Pak. Di Iya di alamat mana? Daerah mana Ki? di Cimahi, di Cimahi. Di Cimahi, oke. Nah kalau dipakai Google Ads gitu ya, itu tuh kita bisa nentuin misalkan yang ngelihatnya tuh hanya jangkauannya Cimahi, kota Cimahi gitu ya misalkan. Nah terus umurnya gitu, kan nggak mungkin ya umur misalkan belasan tahun yang belum punya mobil gitu ya, terus kita targetin ke sana gitu, kita bayar uang, kita bayar gitu ya, ternyata iklannya yang nggak efektif gitu. Kita harus menargetkan ke siapa sih sebenarnya pengguna kita gitu. Rizky pasti tahu yang datang ke bengkelnya Rizky umurnya berapa aja sih gitu. Pasti bisa lihat ya dari situ gitu. Nah, masukinlah ke apa namanya ke indikator ini, misalkan cuman yang misalnya dari 20-an ke 30 tahun gitu. Masukin aja demografinya. Nah, kemudian masukin juga interest. Nah, interest itu atau hobi, kegemaran. Kalau misalnya sukanya apa namanya interior gitu ya, ya mungkin jauh juga ya. Kalau yang suka otomotif dengan yang suka interior, maksudnya apa namanya, ya mungkin bisa, tapi mungkin agak jauh gitu. Apa namanya hubungannya. Tapi yang lebih penting, misalkan kalau hobi otomotif, masukinnya otomotif, mobil gitu ya, atau modif-modif. Itu pasti bisa ngeliat nih. Kalau anak marketing itu biasanya pandai mensegmentasikan, mengelompokkan orang-orang tuh sebenarnya hobinya kayak gimana. Nah itu kalau di marketing tuh dibahas ya hal-hal kayak gitu. Itu nama psikografi. Nah di Google Ads tuh bisa memasukkan si interest-interestnya, kegemaran dari target yang hendak kita sasar. Nah, biayanya juga relatif minim. Tapi kalau dibandingkan dengan Facebook, itu lebih murah Facebook sebetulnya ya. Kalau Google tuh biasanya lebih mahal. Nah, silakan nih kalau misalkan ada yang ingin tahu juga tentang Google Ads, kalian bisa screen capture aja ini nih. Nanti silakan dilihat langkah-langkahnya bikin Google Ads. Karena lumayan panjang. Nah, tadi Google ya, sekarang kita ada Facebook. Nah, Facebook atau Instagram. Karena Instagram kan pemiliknya Facebook ya, dan WhatsApp satu lagi. Nah, ini contohnya nih, kalau Facebook berarti ya dimunculnya di Facebook, kalau di Instagram itu munculnya di Instagram untuk nih, biasanya ada tulisan sponsor ya. Kalau yang tulisan sponsor gini adalah iklan, artinya bayar. Orang tuh bayar buat diiklankan. Nah, seberapa pengaruh ya tentu tergantung dari jenis produknya seperti apa, kontennya gimana, cara penyampaiannya seperti apa juga. Itu semua harus diperhitungkan ya. Nah, kemudian tadi nih, ini kalau di Facebook, itu kita ngiklan itu nggak cuma masuk ke profilnya aja, tapi kita bisa mengkoneksikan. Misalnya kita punya Shopee, kita punya Tokopedia, kita punya Bukalapak gitu. Nah, iklannya mah tetap di Shopee, di sosial media, tapi kita bisa melink gitu ya. Dia ngeklik bukanya ke Shopee nantinya gitu. Nah, itu bisa juga. Atau bisa langsung ke WhatsApp gitu. Kita ngiklanin tapi orang suruh nge-WA kita. Biasanya kalau WhatsApp ini bukan produk-produk yang retail ya. Misalnya jasa gitu. Kalau misalkan jasa dekorasi ya, kan itu mah harus nego-nego merenya. Kalau misalkan mau tawar-menawar, nah biasanya ya langsung misalnya ngiklan di Facebook atau di Instagram gitu. Terus nanti swipe up, nanti munculnya langsung ngehubungin si WhatsApp, baru langsung nego-nego dari sana gitu. Nah ini tergantung dari jenis produk yang seperti apa yang hendak ditawarkan. Nah, pada akhirnya tentu ujung-ujungnya adalah ke sales ya. Orang-orang, para pelaku itu adalah menggunakan iklan ini untuk penjualan. Ya, yang diharapkan bisa meningkatkan
pertumbuhan bisnis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini ada langkah-langkah membuat Facebook Ads. Kita waktunya 5 menit lagi ternyata. Kita selesaikan dulu ya. Nah, terakhir TikTok nih yang lagi naik daun sekarang. Nah, ini saya mau ngasih contoh ya. Ini adalah teman saya juga, Betty, namanya Betty Agustina. Ada yang pernah tahu? Jadi jauh ini biasanya memasarkan produk-produk rumahan, UMKM gitu ya. Kayak nih ada basreng, ada apa, macam-macam ya. Nah, ini biasanya jangkauannya itu sangat efektif gitu. Sekali posting tuh ya, besoknya yang ngelihat itu bisa 2 juta gitu, 2 juta viewers. Nah, itu efeknya ke penjualan itu sangat besar. Nah, bayangkan kalau misalkan dipromosiin via TikTok gitu ya, tapi kita nggak punya channel jualan, misalnya nggak punya WhatsApp gitu ya, nggak punya misalkan Shopee gitu ya, orang-orang mau beli ya gimana caranya gitu. Jadi memang harus saling terkoneksi nih. Kita punya lapak di Instagram, kita punya lapak di di Shopee. Tapi promosi kita bisa dari mana aja sebenarnya ya, tapi kita arahkan gitu. Bisa dari TikTok, gitu. Kita kerjasama dengan para influencer buat mempromosikan dengan budget yang minim juga tentu ya. Misalnya kalau para UMKM kan, kalau buat promosi besar-besaran pasti ya terkendala di modal juga ya. Jadi harus pandai-pandai melihat peluang sebetulnya. Nah, kita lihat di sini TikTok user itu ada 30,7 juta di Indonesia. Jadi sangat besar nih potensinya. Nah, bahkan di urutan kedua nih jumlah pengguna TikTok. Nah, kalau dilihat dari engagement ya, engagement itu keterikatan nih. Jadi orang tuh ngelihat TikTok tuh lebih manteng gitu. Ibaratnya tuh lebih lebih diperhatikan gitu dibandingkan Instagram. Ini karena ratingnya lebih tinggi nih, 5,30%. Jadi efektif juga ya. Caranya gimana? Ya caranya kalian kolaborasi lah dengan para influencer gitu. Kalian pasti punya kenal teman-teman yang followernya banyak. Nah, itu yang bisa membantu ya meningkatkan para UMKM kalian gitu. Oke, di sini juga ada sosial media analytics ya. Ini silakan nanti dibaca. Ini gimana sih caranya kita bisa meningkatkan dan memantau ya seberapa efektifkah strategi yang kita buat gitu dari analytics ini. Nah, ini juga ada Instagram Insight ya. Kalau akun bisnis tuh ketika muncul insight itu akan terlihat reach gitu. Seberapa banyak jangkauannya, seberapa banyak orang melihat iklan kita. Oke. Nah, ini terakhir nih. Knowledge is power. Jadi kekuatan itu adalah pengetahuan itu adalah power ya. Jadi kalau kita banyak belajar gitu ya, tentu itu bisa menjadi power kita untuk bisa bisa sukses gitu ke depan. Jadi terakhir, ini slide terakhir dari saya nih ya. Kita ada 100 slide nih. Mungkin nggak semuanya saya share karena banyak sekali gitu. Nanti silakan kalian melihat nih, dari yang akan di-share nanti. Terakhir ada yang mau ditanyakan nggak? Kita ada waktu 2 menit lagi nih. Silakan diskusikan. Kira-kira sudah ada bayangan nggak nanti apa nih yang akan kalian berikan nih ke teman-teman pelaku UMKM? Ilham, coba Ilham. Kira-kira apa yang didapatkan Ham dari apa yang telah saya sampaikan, yang bisa dibawa gitu nantinya ke para rekan-rekan UMKM nanti? Gimana Ham? Sambil minum dulu ya. Itu Pak, yang tadi Pak yang yang cara misalkan
yang apa namanya tuh? Tes, Pak, ada suaranya, Pak? Ya, kedengeran. Oh. Yang itu Pak, apa namanya tuh? Yang cara mengelola si sosmed gitu Pak. Jadi misalkan kalau yang di UMKM saya tuh jadi belum ada sosmednya gitu Pak. Jadi dari kita tuh bisa membantu si UMKM-nya gitu Pak buat mengelola si UMKM apa sosmednya gitu Pak, biar nanti si UMKM itu tuh bisa jualan online gitu Pak. Jadi nggak harus itu terus gitu Pak. Kan sekarang tuh kebetulan gitu lagi pandemi gini gitu Pak. Ya. Jadi ya jadi bisa lebih meningkatkan penjualan Pak. Iya, betul. Betul banget ya. Oke, jadi intinya adalah ya kalian harus bisa membawa ya keilmuan kalian ya seorang mahasiswa manajemen untuk bisa diimplementasikan kepada para pelaku UMKM agar mereka juga bisa mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi gitu. Jadi pengetahuan kalian bisa lebih dimanfaatkan kepada mereka ya. Oke, saya stop